Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fauzia. Saya peserta magang cabang Pasar Minggu. Hari ini saya ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan bagi anak. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan minat belajar secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Yaitu hukumnya wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya, yaitu anak. Kenapa? Karena harus merasakan fun learning terlebih dahulu saat proses bermain sambil belajar. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya, motivator dan kepala unit. Motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak ketika melakukan proses membimbakan. Kepala unit, pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan fun learning serta mengevaluasi ekspresi motivator dan setiap anak agar senantiasa senang, semangat, antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu secara bertahap atau small step system. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu bisa dilihat dari anak menunjukkan sikap senang, semangat, antusiasnya, dan durasi belajar anak semakin bertingkat dan motivator menikmati proses membimbing anak. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yaitu minat belajar berkembang serta mau mengulang kegiatan bermain sambil belajar tanpa paksaan dari siapapun. Lalu, kemampuan dan keterampilan anak berkembang lebih cepat. Yang tiga, menjadi lebih siap memasuki tahap selanjutnya. Lalu, berkarakter pembelajar. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yaitu dampaknya anak merasa belajar adalah beban. Anak terpaksa belajar, merasa bosan, tidak mau mengulang yang telah diajarkan. Kemampuan dan keterampilan anak menjadi lebih lama berkembangnya. Anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Anak akan menjadi generasi benci belajar. Bagian B, apa pengertian small step system? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap small step system? Karena agar semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati proses kegiatannya. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu menciptakan belajar yang menyenangkan atau fun learning. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu wajib menerapkan individual system. Kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan menyenangkan, proses belajar yang dilakukan secara bertahap, motivator menikmati prosesnya. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system, proses belajar yang dilakukan tidak bertahap, kegiatan belajar yang dilakukan tidak menyenangkan, motivator tidak menikmati proses belajarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Berbuat baik dengan bijaksana.